Hanya berapa orang di antara Bapak Ibu sekalian yang lahirnya sungsang? Angkat tangan. Yang lahirnya sungsang, mumpung ada Pak Dokter. Tidak ada yang sungsang. Tapi tahu kan lahir sungsang seperti apa ya? Kalau saya tidak salah Pak Wahyu, sungsang itu berarti bukan kepala dulu ya Pak? Betul Pak ya? Pantat dulu bisa sungsang. Tangan bisa dibilang sungsang. Enggak, kalau pantat dulu sungsang, kaki dulu sungsang. Nah, sungsang itu upside down, terbalik. Saudara-saudara, teologi Kristen adalah an upside down teologi, teologi yang sungsang. Itu rumus paling sederhana untuk menjelaskan teologi Kristen. Teologi Kristen adalah teologi yang sungsang. Maksudnya, apa yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Dalam hal ini, saudara-saudara, kita bicara tentang teks yang sangat jelas, menjelaskan tentang orang yang paling bawah bisa dipakai Tuhan begitu rupa. Rasul Paulus. Teks yang ditulis dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 12, kita konsentrasi ke satu teks itu saja, adalah teks bakti, devosi, pengarahan hati yang begitu terbuka tanpa ada halangan apa-apa. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa hidupnya adalah sungsang dalam rahmat Allah. Rahmat Tuhan itu saudara-saudara seperti sungai yang panjang yang bermuara pada apa yang disebut Haristoteu, haris itu anugerah, dan berakhir pada doxa tuteu, kemuliaan Allah. Periksalah teks kita. Mari periksa 1 Timotius 1, mulai ayat tadi, ayat 12 sampai 17, Anda akan menemukan di ayat ke-12 itu adalah sebuah kasih karunia karya Yesus Kristus pada Paulus. Lalu di ayat 17 pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Begitulah teologi Kristen. Kita masuk dalam teologi yang sungsang. Kita tak layak, namun Allah dalam kasih-Nya Haristoteu menyapa kita dan berharap kita berjalan dan mengakhiri hidup kita, karya kita, bukan untuk diri sendiri tetapi bagi kemuliaan Allah. Ayat 17, doxa tuteu. Jadi ada dua titik, titik hulu dan titik hilir, kasih karunia Allah dan kemuliaan Allah. Kita mau mendalami ini. Kalau kita lihat saudara Paulus dalam bacaan ini, dia mengawali dengan sebuah ketelanjangan. Dia mengaku dirinya siapa. Yang menarik adalah yang dia akui itu bukan hal-hal yang hebat-hebat. Kalau Anda bandingkan dengan teks-teks Paulus yang lain, di teks yang lain, dia mendata dirinya. Dia adalah orang ini, orang itu, orang Farisi, orang suku Benyamin, dia ahli Taurat, bla 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 bla. Tetapi dalam teks ini tidak ada data itu. Data yang ada hanya jelek. Aku adalah penghujat, penganiaya, dan orang ganas. Itu saja teksnya. Kalau Anda bandingkan dengan teks yang lain, agak lain datanya. Katakanlah Galatia, Filipi, kita menerima data poin-poin yang positif dalam hidup Paulus. Karyanya, capaiannya, teologinya, kekuasaannya. Tetapi dalam teks 1 Timotius hilang itu semua. Hanya yang jelek, aku adalah penghujat, penganiaya, dan ganas. Tetapi, sungsang. Oleh Haristoteu, rahmat Allah, ia telah melayakkanku. Anda lihat ayat yang 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Nah saudara-saudara, kata menguatkan ini, itu dalam bahasa aslinya menarik. Endunamo. Endunamo. Dinamo. Dinamo. Dulu waktu saya masih remaja itu sepeda saya pakai dinamo. Sekarang masih ada enggak ya? Sudah enggak ya? Dulu pakai dinamo begitu. Jadi rodanya bergerak memutar dinamonya lalu jadi lampu. Nah itulah dinamo. Jadi kata yang dipakai sebetulnya, aku bersyukur kepada Dia yang memberikan daya, yang mentransformasiku, yang mendinamisir aku. Enable, memampukan aku, yaitu Yesus Kristus, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rahmat yang diterima oleh Paulus, saudara-saudara, adalah rahmat yang besar, yang berlimpah-limpah
Bapak Ibu kalau perhatikan kata itu, karunia yang dilimpahkan berlimpah-limpah ayat 14, itu ada kata hyperplenaso. Ya, tapi gampangnya begini, hiper. Bapak Ibu kita tahu ya istilah hiper. Misalnya anak yang sangat aktif kita bilang hiperaktif. Orang yang nafsu seksualnya tak terbendung terus-menerus menguasai dirinya namanya hiperseksual. Apalagi yang hiper-hiper itu? Tensi tinggi, hipertensi. Sedangkan kor, hiperkor. Tapi Anda tahu kata hiper berarti berlebih. Nah ini kata yang dipakai di ayat 14. Rahmat Tuhan, karis, kasih karunia yang diberikan kepadaku itu berlimpah-limpah. Nah untuk menjelaskan rahmat, Bapak Ibu, ilustrasi paling gampang itu adalah membayangkan kita tidak layak menerima sesuatu tapi menerimanya. Saya punya teman, pendeta di GKJ Sukoharjo. Namanya Lukas Prihartoko, saya sebut nama. Dia tahu namanya sering saya pakai untuk menjelaskan konsep karunia dan dia selalu antara gemes-gemes tapi ikut terkenal gitu ya. Cek saja kalau tidak percaya, Jalan WR Supratman nomor 18 Baki Sukoharjo dekatnya Abu Bakar Basir. Itu ada pendeta di situ namanya Lukas Prihartoko. Dulu ketika kami kuliah di Tita Wacana, semua kami sudah punya pacar kecuali Lukas. Kami sudah ganti-ganti pacar kecuali Lukas. Berkali-kali. Soalnya suatu kali dia stres, saudara. Kok kalian tuh ganti-ganti pacar, punya pacar? Aku ya memang ada masalah teknis dalam diri dia. Ini adalah masalah fisik, tidak enak dikatakan, tapi nyatanya begitu. Jadi dia memang pendek, 150 meter tingginya, ada codet, panjang begitu codetnya, dan memang bentuk matanya ini, kulit matanya itu agak nutup sedikit. Jadi dia seperti orang mengantuk, terus matanya menyorot tajam begitu, dan jadi takut. Saya dulu sering ketika di asrama harus mengingatkan Lukas karena banyak laporan dari teman-teman putri, takut kalau dilihat Mas Lukas, ngeri gitu lihatnya. Saya pernah menegur dia, kamu kenapa kok banyak orang mengeluh tentang cara kamu melihat? Loh aku melihatnya biasa, coba contoh. Terus dia kasih contoh, begini, oh ya mengerikan memang. Nah Lukas pokoknya nggak punya pacar, sampai suatu kali kami sedang bernyanyi-nyanyi di ruang asrama, dia bilang, Gusti Allah iki kok ngono ya? Daniel wis duwe pacar, si Victor, Albert duwe, aku ora duwe dhewe. Lalu kami bilang, Lukas, kuwi ana lagune. Ada lagunya. Opo? Lagu Jericho. Anda tahu? Jalan Tuhan bukan tahu ya? Itu kan terakhirnya kan nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nah, Lukas bilang, oke. Terus dia bilang, baleni. Oh, baleni oke. Pecah suara, saudara, pecah suara. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Kami pecah suara itu, sopran alto tenor bass. Terus dia bilang, tapi kok suwi. Bahwa Tuhan berkarya indah pada waktunya, aku percaya. Masalahku mung siji, suwi. Anda tahu ya, orang stres semacam ini kasihan kan? Sekarang, kalau Anda pergi ke GKJ Baki Sukoharjo, WR Supratman 18, ada rumah pastori di sebelah gereja. Kalau Anda masuk ke situ dan mau bertemu Pak Pendeta, keluarlah seorang perempuan secantik Nafa Urbah. I am very serious, sungguh, saudara, sungguh. Nafa Urbah Anda tahu kan? Secantik Nafa Urbah, perkenalkan, ini Bu Pendeta. Namanya Sophie Sodian, lulusan teknik sipil dari Semarang. Itu yang menjadi istri dari teman saya Lukas tadi, yang tapi kok suwi. Pernah saya tanya kepada Lukas, kok iso Mbak Sophie gelem mbek kowe? Takono dhewe, saya tanya ke Sophie lalu, Mbak Sophie kok mau sama teman saya? Malah jiwit Mas Lukasnya, gitu. Saiki aku takon mbek kowe wae Lukas, kok iso Sophie gelem mbek kowe? Jawabannya Lukas begini. Bahasa Jawa sih, ya, supaya mantap saja. Daniel, aku dhewe yo gumun. Lah wong aku iku gila mbek awakku dhewe. Sophie kok senenge ora karu-karuan. Itu yang dia katakan. Nah, itu yang dibilang anugerah. You are not deserve, Anda merasa tidak layak, tetapi dapat sesuatu yang luar biasa. Tentu saja
Sofi punya alasan-alasan. Kenapa? Mungkin barangkali Lukas walaupun tampilannya kurang meyakinkan mendatangkan ketentraman batin. Loh mungkin kan ya, tenang, mungkin begitu. Tapi bagi Lukas, dia gumun sampai sekarang. Wong ayune kaya ngono, kok gelem be aku? Aku ki lho be awakku dhewe gila. Itu kata-kata dia, saya tidak menambah-nambahin. Itu konsep anugerah. Nah, lihatlah teks kita lagi. Paulus menyebut dirinya dengan 3 status. Aku penghujat, aku penganiaya, aku ganas. Namun rahmat Allah sungsang memampukanku, mendinamosasikanku, gitu ya kalau pakai bahasa fikih, mendinamisasi, membuatku tertransformasi dengan rahmat yang hiper, yang berlimpah-limpah. Itu teologinya. Oleh sebab itu, saudara, dia tidak ada cara lain kecuali membuat hidupnya sebagai hidup orang yang setia dan memuliakan Allah. Charis doxa tutte, rahmat kemuliaan Allah. Dia menjelaskan dirinya dengan cara menarik. Dibandingkan orang-orang berdosa yang lain, aku paling berdosa. Nah, ini teks aslinya lebih tajam. Dia mengatakan, aku protos. Jadi, I am the chief. Aku yang paling utama, bos, pentolan dosa. Dibandingkan orang berdosa yang lain, aku ini protos. Protos itu yang pertama kali, pimpinannya. Ia menyebut dirinya begitu rupa, karya Allah melampaui akal dan perhitungan manusia. Ini dalam bahasa Latin namanya gratia operans, anugerah yang diberikan. Coba Mbak Yemima yang tadi baru diterima, tolong berdiri. Tolong tunjukkan kepada kami semua, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, mungkin dibatalkan aja Pak tadi. Coba tunjukkan kepada kami semua, tepuk satu tangan. Tepuk satu tangan, bunyinya gimana? Loh, Anda sudah diterima di KMI Kudus loh. Coba tepuk satu tangan. Loh, lah bunyinya mana? Loh, ini. Oke. Nah, saudara-saudara, silakan duduk. Tepuk selalu 2 tangan. Ini disebut gratia operans, rahmat Allah. Kita merespon. Respon kita namanya gratia cooperans, kooperasi. Allah dalam rahmatnya memberikan secara berlimpah. Paulus meresponnya. Gratia operans, gratia cooperans. Tidak bisa hanya tepuk satu tangan. Tepuk perlu 2 tangan. Kita mencari anugerah Allah begitu rupa tanpa rahmat yang diberikan tidak bisa. Anugerah Allah diberikan, kita tidak merespon, untuk apa? Saudara-saudara yang dikatakan oleh Paulus, ia meresponi rahmat itu. Saya jadi ingat, saudara, tentang pengalaman waktu kecil di Jepara. Soal orang itu kalau tidak merespon sesuatu yang diberikan, ya percuma. Sesuatu baru operatif kalau kita meresponnya. Dulu waktu saya SD saya SD Masehi, itu setiap tanggal 17 Agustus ke atas ada karnaval. Nah, seperti biasa, kami diminta datang di jam 2-3 jam sebelum karnaval mulai. Dan begitulah Anda bisa bayangkan anak-anak kecil begitu rupa karnaval. Saya waktu itu pakai pramuka, saya masih ingat. Seragam pramuka, siap sudah jam 1 siang di alun-alun Jepara itu. Bupatinya enggak muncul-muncul. Padahal kami mau display. Baru sekitar jam 2:30 Pak Bupati siap. Coba Anda bayangkan, anak-anak kecil loh, dari jam 1. Beli es tungtung semakin haus kan gitu kan, bingung. Bawa minum-minumnya habis. Bingung, enggak mulai-mulai. Akhirnya, nah kami harus display di depan Pak Bupati, ya, tongkat pramuka dimainkan begitu rupa. Lalu kami harus lewat daerah yang namanya Panggang. Kalau Anda tahu daerah Jepara, daerah Panggang itu mayoritas memang bukan Kristen, pedagang eksportir kayu, bukan dari pihak Kristiani, dan memang mohon maaf secara etnis kebanyakan bukan orang Tionghoa, jadi dari suku Jawa. Nah kami lewat Panggang itu paling takut, karena ngeri. 1 Kristen 2 Cino, nah, ini bahaya. Dan sudah terjadi, dan betul. Kami sudah dipesan pokoknya nanti kalau lewat Panggang anak-anak, diomongin apa aja, diem aja. Jangan bales, lu apa, pokoknya begitu aja, dan betul. Begitu kami lewat SD Masehi itu kesekian urutannya saya lupa, pokoknya kami lewat langsung mulai suara-suara. Cino, Kristen, nek matinya dipenteng gitu.
Saya masih ingat loh sampai sekarang, sambil bawa pramuka gitu. Takut ya saudara. Itu kan di kanan kiri, hei Cino, nek mati di penteng. Wah, saudara bayangkan sudah kehausan, anak kecil SD, lewat jalan Via Dolorosa kayak gitu. Jalan kesengsaraan itu. Wah, rasanya itu sungguh. Tetapi di satu titik kami semua kehausan. Saya melihat di kanan jalan ada ibu-ibu, itu punya meja di depannya, ada kendinya. Kendi, zaman dulu masih ada kendi, sekarang enggak tahu saya, tapi kendi besar hitam gitu. Kendi itu, saudara, kelihatan oleh mata saya, airnya keluar di pori-porinya gitu. Anda bisa bayangkan ya? Jadi, begitu rupa, enak gitu loh. Tapi, minta takut, wong Cino kan pikirannya, waduh, ayah. Lalu saya coba, tidak kuat daripada pingsan, saya nyempal, cet ke kanan. Terus saya bilang, Bu, boleh minta minum? Oh boleh, betul, boleh. Ini, ya, terus melonggo, Anda tahu melonggo? Nah, minumnya podo-podo Jeporo, podo lah ya Jeporo Kudus. Melonggo begini, airnya tuh masuk, begitu saudara, berlimpah-limpah sampai keluar gini, sampai masuk ke udel, gitu. Enak sekali, luar biasa enak. Saya taruh, terus saya tanya dasar Cino, berapa Bu? Gak apa-apa, gak usah, ini bang untuk yang karnaval. Saya balik lagi, balik di barisan, seger gitu. Wah, semangat. Teman-teman saya, lihat, loh, kayak tadi, ambil. Loh, kok aku, oleh kok, gratis. Wah, wis telat, sudah kadung jauh. Dari situ saya belajar, kendi itu gratis. Gratis, benar-benar gratis. Enak lagi, dingin. Tetapi hanya mereka yang mendatangi, memegang dan meminumnya yang merasakan air kendi itu. Teman-teman saya yang tahu ada kendi, tahu, tapi tidak datang, tidak tahu pertimbangannya apa, pokoknya tidak berani mengambil resiko itu, dia tidak mengalami kesegaran airnya. Hanya orang yang take the step, mengambil langkah, merespon kendi gratis itu, yang merasakan airnya. Pengalaman itu bagi saya contoh paling jelas untuk menjelaskan teologi ini, bahwa rahmat Allah itu berlimpah-limpah. Disediakan begitu rupa gratia operans, anugerah yang beroperasi. Hanya mereka yang meresponnya, yang sungguh-sungguh merasakan efek dari anugerah itu. Sikap paling tepat adalah menyambut anugerah dan melanjutkan hidup dalam karya dinamo Allah dengan setia bagi sebesar-besarnya kemuliaan Allah. Menyambut, melanjutkan hidup dalam dinamo, dalam daya Allah, terus demi kemuliaannya. Jadi di muara kita tahu anugerah Allah, di hilir adalah kemuliaan Allah. Karya transformatif dinamo Allah mesti jalan terus. Sikap yang menganggap murah anugerah Allah pasti sikap salah. Sikap yang menutup diri pada anugerah bodoh. Sikap yang telah mendapatkan anugerah tapi tidak mengelola dengan baik tentu sangat disesalkan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita main-main dengan anugerah Allah. Mentang-mentang kita tahu Tuhan mengasihi dan merahmati kita. Pengalaman ini saya dapatkan dari teman saya. Dia akan datang nanti sore rencananya. Jadi dia akan mendengar cerita ini. Saya punya sahabat namanya Rudi Kurniawan. Dulu di zaman saya remaja, tidak ada itu saudara-saudara yang namanya HP, yang namanya BlackBerry, tidak ada. Facebook, email, no. Waktu zaman saya remaja itu kalau kita bertukar informasi dengan teman, memakai buku agenda, itu loh yang warnanya kertasnya kuning, hijau, merah ya, yang wangi itu, masih ingat ya? Yang tua-tua pasti masih ingat ya, yang angkatan saya 40 tahun ke atas. Di situ ada tulisan tercetak nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, hobi, kata-kata mutiara gitu kan. Nah, sama. Dengan cara itu kita memberi data diri kita dan berharap teman-teman, terutama remaja putri yang membaca data diri kita terpesona gitu kan. Lalu terjadilah sesuatu, harapannya kan gitu. Saya tahu persis tuh, sehingga saya tidak mau mengisi dengan biasa. Jadi saya menulis kalau tukar-tukaran begitu, nama lengkap Daniel Kalistia Budi, panggilan Daniel, tempat tanggal lahir Jepara 18 Februari 71, 42 tahun saudara.
Warna kesenangan biru laut. Cita-cita, cita-cita. Tak tulis yang top-top pendeta gitu. Waktu itu ngawur tok pokoknya pendeta. Garis miring dokter. Garis miring insinyur pembangunan. Pokoknya top-top gitu loh. Tapi andalan saya adalah pada hobi. Hobi. Orang lain biasanya hobi, kalau teman-teman saya itu begini paling. Makan bakso, jalan-jalan gitu. Dengar musik, sorry ya saya. Hobi, main piano. Dalam kurung jazz. Loh, perlu saya buktikan apa bagaimana? Jadi remaja putri yang baca, ya ampun, Daniel itu rupanya elek ngono kok bisa main piano gitu kira-kira. Dan Jesse, keren gitu ya. Saya berharap itu, dan lumayan loh efeknya lumayan loh. Beberapa kokoh buat diajari piano, lalu kami ke gereja GKMI Jepara, itu lumayan, efek sosialnya oke. Tetapi data itu kalah jauh dibandingkan teman saya Rudi Kurniawan. Dia punya strategi yang sama, yakni naga di balik awan tadi itu. Dengan data yang top, dia tulis nama lengkap Rudi Kurniawan, panggilan Cho Yun Fat. Namanya itu Tae Chong Wat sebetulnya, Tae Chong Wat. Tetapi karena zaman itu Cho Yun Fat, Andy Lau, ya toh. Nah, dia jadi tadi Cho Yun Fat, Tae Chong Fat gitu kira-kira. Saya lupa warna favoritnya, tapi tanggal lahirnya saya kira 28 Juli 1971. Lalu cita-citanya juga dia aneh-aneh, suka-suka dia sendiri, apa-apa begitu. Tetapi ini, hobi. Hobi, titik 2, bertobat. Reaksinya begini, kaget kan? Sama, saya juga ketika membaca kaget, teman-teman putri juga kaget. Itu dia sengaja, supaya pada tanya, Koh Rudi, maksudnya apa? Hobi kok bertobat? Gitu loh. Lalu dia mulai naga di balik awannya jalan gitu. Saya juga tanya, Pak, hobi kok aneh? Hobi pokoknya aku main piano. Apa paling ora jalan-jalan lah, memang kurang duwe hobi. Hobi ya bertobat iki piye? Loh, kowe kok gak ngerti. Aku tuh kan selalu ngono. Coba ingat, kemarin ada KKR. Ono KKR. Peritone nang khotbah banter kok. Khotbah banter. Baru kuwi terus ditantang kok. Siapa mau hidup baru? Ya ora. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Itu. Kowe dulu aku mesti angkat tangan. Angkat tangan. Aku mesti maju. Kowe mesti maju bener. Ayo bar itu aku saleh, alim, rong dino. Nah kan nanti ada KKR lagi di gereja lain. Kalau gereja Pantai Kosta Jepara itu kami dari GKMI nyebrang, kan deket itu lewat Kodim. Gitu lagi. Pokoknya setiap kali ada KKR, ada tantangan untuk memperbarui hidup, dia angkat tangan dan maju. Kowe maju terus. Lah ayo, aku maju terus. Rong dino nakal neh. Ngono to. Terakhir kuwi eling ora, nok Bandungan. Nok Bandungan pas retreat yo. Retreat itu kan kita kan malam-malam, kami malam-malam itu nyanyi di tengah api unggun. Itu disuruh membakar dosa-dosa. Nah, ini tidak tahu metode apa, tidak tahu. Jadi pembimbingnya bilang, saudara-saudara tulislah dosa-dosamu di kertas. Kami tulis semua dosa-dosa. Tidak ada yang tahu, cimeni gitu ya. Bakarlah itu di api unggun sambil menyanyi api Kristus sudah menyala. Oh saya ingat itu, api Kristus sudah menyala, dibakar. Wah, lalu pegangan tangan. Ada Rudi juga itu. Terus kami menyanyi, lagunya pun saya masih ingat. Anda tahu lagu, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, gitu kan? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Ayat keduanya kan, aku mau jadi. Aku tuh nangis saudara. Wah, deleweran tenan. Melayani. Nah, balik teko Bandungan, aku kan saleh, alim seminggu kata Rudi. Bar kuwi nakal neh. Loh, nek ngono, hobiku kan bertobat. Betul juga. Jadi bertobat itu sebuah kesenangan, hobi. Terus dia melanjutkan, dan ini yang bahaya sekali teologinya. Dia bilang, ngene loh, Tuhan Yesus tugasnya apa? Juru selamat menebus dosa. Lah iya, nek ora ana sing dosa kan sakit Tuhan Yesus. Ya toh, Tuhan Yesus itu kan sakit, diwasa disalib ngono lho. Kalau ora ana sing dosa, kaya aku ngene iki, nggo apa itu Yesus disalib? Wah, ini saudara, ini layak di PAK deh, bagaimana ya? Tapi menarik logikanya kan? Dia menjustifikasi
ketidaksetiaannya merespon rahmat dengan segala macam cara. Termasuk cara mengutip tadi, segala macam hal. Nah saudara-saudara, Paulus dalam bacaan kita, dia memakai kata setia. Rahmat Allah sungsang, terbalik, aku menerimanya demi kemuliaan Allah. Dan aku setia dalam didinamosasikan ini. Nah istilahnya Vicky, setia dalam menjadi dinamo Allah. Saudara-saudara, pertanyaan bahwa apakah Anda mendapatkan rahmat Allah, saya yakin jawabannya ya. Semua, pasti. Pertanyaannya setelahnya, bukan hanya apakah Anda sudah menerima rahmat Allah dalam karya Kristus, itu pertanyaan klasik dan jawabannya pasti ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya yang telah menerima rahmat Allah secara berlimpah hiper, setia mengelola hidup dalam rahmat itu dan terus menjaganya sampai tiba saatnya selesai hidup kita. Dan itu semua diutamakan untuk memuliakan namanya. Pertanyaannya itu, apakah kita setia? Kalau dievaluasi, Allah yang mengevaluasi, apakah ia puas dengan kita? Ada lagu, lama sekali lagu ini, sudah berpuluh tahun. Aslinya bahasa Inggris sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang judulnya Puaskah Tuhan. Mungkin beberapa tahu lagu itu, tolong dimunculkan di screen. Nah ini refrennya, Puaskah Tuhan. Kita akan menyanyikan refrennya, saudara. Lalu nanti ayat satunya saya nyanyiin solo, Anda respon refrennya, begitu ya. Sebuah lagu yang menolong kita bertanya, sudahkah kalau kita diperiksa, Allah dalam rahmatnya memberikan semuanya, kalau memeriksa kita, apakah kita kedapatan setia hidup dalam rahmat itu? Puaskah Tuhan dengan kita? Saya ajarkan sedikit, kalau yang sudah bisa kita bisa langsung nyanyi pelan-pelan. Mari, D ya. Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia denganku. Telah ku hidup baik atau tidak baik, puaskah Dia denganku. Sekali lagi. Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia denganku. Aku hidup baik atau tidak baik, puaskah Dia denganku. Nah ayat yang pertamanya begini. Engkau periksa hatimu kala hari lalu, adakah sesuatu kau sembunyikan? Jika hidupmu selesai dan kekekalan dimulai, bila kau dihadapkan, apa puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia denganku. Telah ku hidup baik atau tidak baik, puaskah Dia denganku. Kita akan menyanyikan lebih indah. Kita in part, sopran, alto, tenor, bass. Ambil sendiri-sendiri suaranya Bapak Ibu. Bisa ya, GKM Kudus kan paling jago itu paduan suaranya di seluruh dunia. Bagi Bapak Ibu yang karena sebab-sebab alamiah fals, Anda hanya punya dua opsi, ikut suara satu pelan atau lip sync ya, gitu aja. Kita coba hayati lagu ini sebagai pertanyaan yang mendalam. Puaskah Tuhan dengan kita? Kita lakukan in part, sopran, alto, tenor, bass. Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan?
Puaskah Dia denganku? Aku hidup baik atau tidak baik? Puaskah Dia denganku? Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia denganku? Aku hidup baik atau tidak baik? Puaskah Dia denganku? Ayat satunya. Engkau periksa hatimu kala hari kan lalu, adakah sesuatu kau sembunyikan? Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila kau dihadapkan, apa puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia denganku? Aku hidup baik atau tidak? Puaskah Dia denganku? Amin. Ya Tuhan,